secara nature ya, ada juga bisa nurture, bisa dilatih gitu. Bisa dilatih, betul. Bisa Setuju. dilatih kepemimpinan. Itu bisa didapatkan dari pendidikan politik yang benar, kepemimpinan. Kemudian yang kedua diplomasi. Dengan diplomasi belajar kita bagaimana berkomunikasi dengan orang, kemudian toleransi dan perbedaan. Hai sahabat semua, jumpa lagi dengan saya, Demara Podcast Talk to Friend, podcast dari tim kreatif Banjar Bali Kuwait. Pada episode kali ini, saya kedatangan tamu dari Ketua PIP PKS Kuwait, Bapak Sandi Effendi. Selamat pagi, Pak Sandi. Selamat pagi, Pak Gede. Selamat datang di Demara Podcast. Terima kasih atas kunjungannya di Banjar Bali Kuwait. Terima kasih atas sambutan kehangatannya dari Pak Gede dan kawan-kawan semua. Sebelumnya perlu saya disclaimer dulu bahwa podcast ini tidak bertujuan untuk kampanye yang menguntungkan salah satu kelompok atau figur tertentu, tetapi lebih kepada untuk menjalin tali silaturahmi antar organisasi. Banjar Bali Kuwait sangat terbuka untuk menjalin kerjasama dan tali silaturahmi kepada siapa saja kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kuwait sepanjang untuk kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Pak Sandi, ini pertemuan kita pertama ya? Ya betul. Face to face berbincang-bincang. Ya, betul. Ya, bangga sekali, sangat senang sekali kami bisa bertemu dengan Pak Gede di Demara Podcast ini. Talk to Friend, luar biasa ini Pak Gede. Terima kasih Pak Sandi. Ya, kalau dengan teman-teman pengurus yang lain ada Pak Eko, Pak Dudi, Pak Suwardi, Pak Aidil ya. Itu udah sering kita juga ketemu. Cuman dengan Pak Sandi baru kali ini kita ngobrol face to face nih, Pak. Betul. Ya, sebetulnya apa ini Pak PIP PKS ini, bisa dijelaskan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulilladzi alafa baina qulubina wa amsana wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladina la nabiyya ba'da. Pertama-tama mungkin kami ucapkan di sini terima kasih ya kepada Pak Gede dan pada tim Demara Podcast yang telah membuka lebar kepada kami untuk bisa berdiskusi panjang lebar tentang politik dan pendidikan politik. Kemudian juga kami mengucapkan salam hangat kepada seluruh kader PIP PKS Kuwait, simpatisan dan semua pemirsa Demara Podcast dimanapun berada dan khusus umumnya masyarakat Indonesia yang berada di Kuwait dan di Indonesia. Bahwa apa yang dimaksud dengan PIP PKS Kuwait adalah pusat informasi dan pelayanan Kuwait yang berada di luar negeri. Jadi PKS membuka pusat informasi pelayanan di seluruh negara, terutama di Kuwait di sini, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan, memberikan informasi, menampung aspirasi yang ada di masyarakat yang nanti dilanjutkan kepada perwakilan kita di pusat atau di parlemen. Seperti itu mungkin Pak Gede. Luar biasa, ini kayaknya Pak Sandi udah siap nih jadi wakil DPR nih Pak. Belum Pak Gede, masih banyak teman-teman yang lain yang lebih kompeten daripada saya. Saya mengutip dari Harian Kompas 1 Agustus 2023, jumlah PMI di luar negeri yang tercatat oleh BP2MI hanya 3,4 juta orang. Dan yang resmi melapor diri hanya 2,2 juta jiwa hingga 17 Juli 2023. Nah, apa pentingnya bagi PKS membuka pusat-pusat informasi dan pelayanan di beberapa negara? Kenapa tidak lebih baik berfokus di tanah air saja, Pak?
bukankah di tanah air itu masanya atau pengikutnya lebih banyak, Pak, jumlah penduduknya maksud saya. Baik, betul ya, secara realistis seperti itu ya. Karena tadi visi misi dari Pasapa Perjuangan Partai itu adalah menjadikan partai Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Artinya bahwa jangkauan kita, layanan kita itu tidak mengenal agama, ras, kemudian golongan dan lain sebagainya. Jadi semua kalangan, semua aspek yang berada di dalam negeri dan luar negeri harus mendapatkan pelayanan, pendidikan, kemudian apa yang bisa kita bantu. Oleh karena itu ini menjadikan keharusan Partai Keadilan Sejahtera mempunyai perwakilan di luar negeri itu untuk eksternal. Kalau untuk internal, bahwa karena PKS itu adalah partai kader sehingga harus terus berlanjut antara pendidikan kader di antar anggota kadernya itu, sehingga mereka harus melalui fungsi dari pendidikan kader di unit-unit partai ini, sehingga perlu dibentuk pusat informasi di beberapa negara, dan juga sebagai perekrutan untuk anggota-anggota baru yang secara formal. Baik, sebagai organisasi politik dalam pandangan PIP PKS, apa arti pendidikan politik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia di Kuwait? Seberapa penting arti politik di dalam kehidupan bermasyarakat? Imam Mawardi hidup pada tahun 1068, wafat 1068 masih di dinasti Abbasiyah. Beliau menulis buku yang berjudul Ahkamul Sultan ya. Jadi aturan-aturan untuk para sultan atau para raja. Beliau menulis apa yang dimaksud dengan politik atau tentang pemerintahan itu adalah bahwa hirosatuddin wasiyasatul muluk. Artinya? Kalau mungkin sekarang bisa diimplementasikan bahwa pemerintah atau politik itu ada untuk menjaga agama yang hubungan transcendental kepada pencipta dan juga mengurus urusan dunia. Jadi itu agar dunia tertib, urusan-urusan masyarakat lancar, maka perlu ada aturan yang berlaku di pemerintahan seperti itu. Nah, ini permasalahannya di Kuwait di sini khususnya mungkin ya, bahwa banyak jadi stigma-stigma politik yang negatif ya. Jadi sehingga mungkin dari tahun ke tahun itu alhamdulillah ada peningkatan dari jumlah partisipasi orang yang ikut terlibat aktif dalam menyampaikan haknya di pemilu ini. Ada peningkatan. Dulu kurang di 50%, 70%, dan kita menginginkan lebih banyak yang berpartisipasi di pemilu tahun ini seperti itu. Karena mungkin sebagian orang yang merasa bahwa menjadi alat penguasa aja atau alat elit politisi suara-suara mereka dan dimanfaatkan untuk politik-politik pragmatis. Ini mungkin yang ingin kita sampaikan, bahwa di sini penelitian politik yang benar untuk menyampaikan suara-suara kepada masyarakat dan hak-hak dari masyarakat untuk menentukan pemilih yang mereka yakini bisa memimpin, bisa memperbaiki negara kita ke arah yang lebih baik. Mungkin itu. Ya, selain politik dalam arti kekuasaan, memerintah, nah khusus untuk PMI Pak, sebagai pekerja profesional, sebetulnya apa arti politik? Pentingkah politik itu di dalam dunia korporasi, di dalam dunia profesional? Mana menurut Pak Sandi? Iya. Jadi karena tadi politik ya, mengurus pemerintahan ke arah yang lebih baik dan sistem negara kita yang paling pas mungkin untuk sekarang adalah demokrasi, karena berbagai ragam etnis, budaya dan berbagai macam kelompok agama dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya sistem seperti sekarang kita terjun ke politik untuk memperjuangkan hak-hak dari semua kalangan, apakah tadi korporasi di dunia bisnis dan teman-teman kita yang berada di luar negeri di overseas worker ini, mereka mempunyai hak-hak untuk mendapatkan pelayanan yang bagus dengan cara apa? Dengan cara mereka memilih orang yang terbaik sesuai dengan keyakinan mereka. Ini didapatkan dari apa? Dari pendidikan politik yang bagus, sehingga tidak menjadi politik itu kepada sentimen rasa ya, bukan karena rasionalisme seperti itu. Ya, kalau kita sedikit kecilkan Pak Sandi, masuk pada lingkungan kerja. Lingkungan kerja which is sekarang ini kita PMI rata-rata bekerja di berbagai sektor ya di Kuwait. Nah, kalau di lingkungan kerja atau yang berkaitan dengan karir, kira-kira
ada manfaat kan ya kita belajar politik itu? Ada nggak hubungannya? Oh iya betul. Jadi banyak Pak Gede ya yang kalau kita renungkan itu dalam pendidikan politik itu ada hal. Yang pertama adalah kepemimpinan. Ya, Kepemimpinan. Jadi dilatih kepemimpinan walaupun pemimpin itu ada yang sifatnya secara nature ya, ada juga bisa nurture, ya. bisa dilatih gitu. Bisa dilatih, betul. Bisa Setuju. dilatih kepemimpinan. Itu bisa didapatkan dari pendidikan politik yang benar. Ya. Kepemimpinan. Kemudian yang kedua diplomasi. Ya. Jadi dengan diplomasi belajar kita bagaimana Berkomunikasi dengan berkomunikasi, orang, ya kan? kemudian toleransi dalam perbedaan, kerjasama dalam yang disepakati itu bisa didapatkan dalam perpolitik. Kemudian dalam masalah bisnis ya, kita bisa bekerja sama seperti itu. Jadi ada ruang-ruang yang positif yang bisa kita dapatkan dari kita punya bekal dalam pendidikan politik diterapkan di dunia kerja seperti itu. Ya, jangan sampai politik itu dimaknai menjadi arti yang sangat sempit, menjadi milik daripada tokoh-tokoh politik saja yang kaitannya dengan kekuasaan pemerintah. Betul ya Pak Sandi? Betul. Minimnya representasi kaum muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z. Generasi Z ini kira-kira yang lahir tahun 1997-2012 nih Pak Sandi. Di panggung politik nasional tidak lepas dari keengganan mereka terlibat politik praktis. Namun tersimpan harapan besar dari masyarakat akan hadirnya kaum muda di ruang politik negara. Mengingat di tahun 2045 menuju Indonesia emas akan diisi oleh anak-anak muda generasi Z. Juga besarnya jumlah presentasi kaum muda yang siap untuk memilih di pemilu 2024 ini akan turut menentukan arah dan masa depan Indonesia setidaknya 5 tahun ke depan. Menurut Pak Sandi, pendidikan politik seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh kaum muda agar memiliki kesadaran untuk mau terlibat dalam politik praktis? Ini pertanyaannya agak susah dan mungkin agak luas ya Pak Gede. Mungkin kalau saya mau bisa sedikit menjelaskan sedikit panjang lebar ya. Bahwa tadi menarik tentang pemuda ya. Bahwa pemuda memang dalam sejarah itu adalah tonggak perubahan. Ya, betul. Jadi social agent of change. Agent of change. Jadi kita lihat dalam sejarah prakemerdekaan Indonesia itu lahirnya Sumpah Pemuda, itu adalah proklamasi juga itu dipelopori oleh para pemuda. Di situ kita lihat bahkan dalam Al-Qur'an yang kita yakini itu ada ayat yang berbunyi innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang punya ideologi, yang punya prinsip, dan sama Tuhannya mereka dikasih ide-ide untuk perubahan. Seperti itu. Ini kita lihat bahwa memang pemuda punya potensi yang luar biasa. Tapi kalau saya melihat ini ada dua sisi mata uang yang sama-sama potensi dan sama-sama merusak. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini elit-elit para penentu kebijakan di pemerintahan itu harus melihat dua sisi mata uang ini. Yang pertama potensi yang luar biasa untuk membangun Indonesia emas di 2045 ke depannya. Tapi di satu sisi kalau ada kompetitor dari luar itu melihat potensi yang luar biasanya bisa dilemahkan. Betul. Bisa dengan cara apa? Dengan cara mereka mungkin potensinya itu dialihkan kepada yang tidak bermanfaat. Mungkin waktu-waktunya terbuang secara percuma dan tidak bisa diakomodir, potensinya itu menjadikan bangsanya menjadi lemah. Contohnya lah kalau kita lihat dalam sejarah ya, ada namanya bagaimana kerajaan Inggris dia bisa menaklukkan Cina itu dengan perang candu. Dengan perang candu sehingga generasi pemudanya diracuni dengan candu seperti itu. Ini mungkin sekarang bisa lebih asimetris lagi peperangannya. Mungkin dengan dunia maya yang mereka waktunya habis untuk itu. Jadi harus jeli bahwa para pemimpin melihat bahwa potensi pemuda ini luar biasa, bisa merusak, bisa menjadi burden bagi suatu negara. Nah, kalau untuk PIP PKS di Kuwait di sini mungkin pertama harus memberikan edukasi dulu ya kepada para pemuda ini agar mereka tertarik ke politik, didekati sesuai dengan minat bakat mereka.
jadi berikan ruang yang seluas-luasnya. Apakah dalam olahraga, dalam seni, dalam hal-hal yang bersifat hiburan, hobi, termasuk seperti ini. Demara Podcast itu, jadi kalau bisa berikan ruang buat mereka untuk mengekspresikan apa potensi mereka, karena tadi politik itu luas. Jadi tujuannya untuk membangun bangsa dari segi dimensi apa yang bisa mereka bangun, kita gali potensinya. Jadi kadang kita tidak memberikan ruang dan kita tidak memahami psikologi anak muda, sehingga anak ini muda tersampingkan gitu potensinya seperti itu. Ya, guru besar dari Universitas Northwestern Amerika Serikat, Profesor Jeffrey Winters menyebut oligarki sebagai sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh golongan atau pihak berkuasa dengan tujuan kepentingan golongan itu sendiri, termasuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Apakah Pak Sandi melihat itu yang terjadi di Indonesia saat ini dan menyebabkan anak muda yang memiliki gagasan-gagasan dan modal politik malas untuk berpolitik dan harus berjuang untuk menjebol tembok oligarki? Ini ya betul, kalau yang sepanjang yang saya tahu bahwa tesis daripada Profesor Jeffrey Winters ini tentang oligarki yang meneliti di Indonesia. Memang bukan cuma di Indonesia Pak Gede ini. Di negara-negara lain termasuk Amerika itu adalah para elit-elit global yang mereka yang menguasai perekonomian dan sistem politik. Ini sesuai dengan tesisnya yang disampaikan oleh Francis Fukuyama juga. Beliau menyampaikan dalam bukunya bahwa dalam bukunya bahwa demokrasi and the last of the man, kalau nggak salah seperti itu ya. Bahwa yang bisa fleksibel sampai kapanpun itu adalah sistem demokrasi liberalnya Amerika seperti itu, karena bisa fleksibel diterapkan di mana saja, di negara barat, di negara timur gitu. Itu sesuai dengan tesisnya tadi Jeffrey Winter. Tapi yang menarik apa yang antitesisnya dari Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun menyampaikan buku dalam Muqaddimah yang beliau wafat tahun 1408 Masehi ya. Dia sebagai scholar Islam, sosiolog. Beliau menyatakan bahwa peradaban itu suatu bangsa tidak sama dengan perjalanan manusia. Ada proses kelahiran, proses pertumbuhan, proses produktif, proses dewasa, aging, dan kehancuran. Seperti itu. Peradaban juga seperti itu. Jadi kita harus melihat suatu peradaban mungkin ada masa kejayaan, ada masa decline-nya. Seperti itu. Ini yang kita lihat tadi bahwa oligarki itu walaupun dia mempertahankan sistem yang ekstraktif dalam segi ekonomi, dalam segi politik, tapi ada suatu decline-nya, karena itu ada hukum alam, tidak ada sesuatu yang tetap, pasti berubah ya. Ini juga menarik apa yang disampaikan oleh profesor dari MIT dan Acemoglu. Beliau menulis buku Why Nation Fail. Kenapa negara itu gagal? Itu karena ada tadi elit-elit yang dia memakai sistem ekonomikal yang ekstraktif dan politikal yang ekstraktif, sehingga kue-kue kekuasaan, kesejahteraan ini dibagi hanya segelintir orang. Yang sisanya itu adalah untuk rakyat banyak, untuk orang banyak. Ini mungkin yang harus disadarkan oleh pemuda, di mana momentum untuk perubahan ini mereka bisa melihat, sehingga mereka bisa sedikit-sedikit menggeser ini semua agar Indonesia menjadi lebih baik seperti itu. Dan kekuasaan itu nanti tidak menjadi milik sekelompok orang kecil ya, tapi siapapun bisa memiliki kesempatan, termasuk anak-anak muda. Betul. Dan kita tidak mengandalkan figur, tapi mengandalkan kader dan kerja dari kinerja daripada tiap-tiap anggota. Kemarin baru saja kita merayakan Hari Ibu tanggal 22 Desember. Kita memperingati Hari Ibu, di mana kita tahu bahwa ibu di dalam keluarga memegang peranan begitu penting. Ibu adalah kalau boleh dibilang menteri pendidikannya dalam keluarga ya, bagi anak-anaknya, mendidik dan mengajari tentang keyakinan beragama, adab dan norma-norma, kemudian juga fisik dan mental, intelektual dan psikologi, sehingga terbentuk kepribadian
yang baik dalam diri sang anak ya. Bagaimana pandangan PKS mengenai peranan wanita yang bukan saja sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pekerja profesional, seniman, bahkan sebagai pemimpin negara. Kita tahu sejarah panjang negara kita, Indonesia, mulai dari zaman kerajaan, kemudian zaman penjajahan, sampai zaman kemerdekaan, itu tidak lepas dari tokoh-tokoh perempuan yang hebat. Ya, kita mengenal yang namanya Cut Nyadin, kemudian era Kartini, dan di zaman kemerdekaan seperti sekarang ini ada seperti Ibu Sri Mulyani, bahkan Presiden kelima kita Ibu Megawati juga adalah seorang perempuan. Bagaimana dari pandangan PKS, Pak Sandi? Baik, pertanyaannya cukup berat nih Pak. Yang saya bisa jawab, saya coba bisa jawab. Ya. Bahwa PKS tadi berlandaskan asas Islam ya. Jadi melihat bahwa perempuan ini sesuatu yang mulia, yang istimewa ya. Jadi karena apa? Karena dalam chapter dalam Quran itu ada namanya chapter khusus perempuan. Ya. Namanya An-Nisa juga namanya di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana PKS di sini ya melihat bahwa terhadap emansipasi perempuan ataupun gender equality kita menempatkan dengan proporsional bahwa tadi mempunyai hak yang mulia, kedudukan yang mulia, dan kita melihat tidak dari segi kuantitas bahwa kadang bisa jadi hak-hak perempuan, hak-hak seorang ibu itu lebih banyak hak-haknya daripada laki-laki seperti itu. Kemudian bahwa banyak di sini peranan penting dari ibu-ibu yang ataupun perempuan yang dikesampingkan oleh suatu bangsa, oleh suatu negara. Mereka itu adalah pendidikan pertama di keluarga atau yang dikenal dengan madrasatul ula. Jadi ini adalah untuk melahirkan generasi-generasi terbaik ketika perempuan kita, ibu-ibu kita mempunyai pendidikan yang terbaik, melahirkan generasi terbaik untuk bangsanya. Ini yang kita yang kita saksikan fenomena ini hilang di negara-negara lain. Termasuk negara maju ya seperti China dengan memberikan polisi one child policy di tahun 1960 itu sekarang menjadikan defisit kaum perempuan dan kedepannya menjadi aging population. Banyak negara juga yang mengalami aging population. Betul. Partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah ya. Menurut data dari World Bank 2019, negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara ya untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Ya, rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan dianggap belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Menurut PKS, seberapa penting partisipasi kaum perempuan dalam parlemen untuk bisa menyuarakan kepentingan umum khususnya kaum perempuan? Dengan banyaknya perempuan mengambil kekuasaan atau mengambil pemimpin itu juga penting ya. Tapi seberapa mana hak-hak perempuan itu harus mereka penuhi. Walaupun mungkin dari PKS mencanangkan dan termasuk partai yang salah satu daftar calon tetap di 2024 ini memenuhi syarat 30% anggota perempuannya di parlemen. Ini penting karena apa? Karena mayoritas bahwa penduduk Indonesia juga adalah perempuan di sini, sehingga harus mendapatkan banyak keluhan-keluhan yang hak-hak asasi untuk masalah perempuan di sini mereka abaikan atau tidak didapatkan. Termasuk di sini Pak Gede untuk masalah di PIP PKS Kuwait ya. Sejak perjalanannya tahun 99 sampai sekarang itu banyak permasalahan dulu di domestic worker, menampung, kita merespon, kemudian kita menyampaikan ke pihak KBRI di sini, ke perwakilan kita di parlemen gitu. Dan hampir sama masalahnya di Timur Tengah ini, di Saudi, di Kuwait, sehingga lahirnya moratorium dulu tahun 2015. Itu kami mendukung bahwa bagusnya bukan berarti tadi gender equality harus semua dipenuhi. Jadi ada sesuatu hak yang ketika dipenuhi itu haknya mereka bahkan dilanggar itu ya, seperti itu. Kita mendukung kalau bisa terus di stop dan diperbanyak yang professional skill worker.
Ya, akhir-akhir ini juga professional worker yang masuk ke Kuwait sudah meningkat ya, baik di kalangan perawat ya, Ministry of Health maupun di hospitality. Ya mudah-mudahan ke depannya kesetaraan ini memang semakin meningkat dan kita harapkan kualitas dari perempuan-perempuan Indonesia bisa bersaing. Baik, sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu 2024. Beberapa tahapan pemilu telah dimulai dan sekarang tahapan pemilu sudah memasuki masa kampanye. Masa di mana ya rawan terjadi gesekan ya, karena perbedaan pendapat dan pilihan. Nah, jika tidak dimanage dengan baik, tentu saja ini bisa mengganggu kerukunan, bahkan mengarah kepada perpecahan antar kelompok masyarakat. Menurut Pak Sandi, apa yang perlu dilakukan oleh seluruh kelompok masyarakat di Kuwait untuk bisa mewujudkan pemilu yang aman dan damai agar hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tidak terjadi di masyarakat? Baik Pak Gede, ya. Jadi sebelum ke situ ya, kita lihat bahwa sebetulnya ada hal positif yang dimiliki oleh psikologi masyarakat Indonesia. Ya. Jadi masyarakat Indonesia itu terdiri dari beberapa ragam etnis, budaya, bangsa, agama dan lain sebagainya yang terbiasa dengan keberagaman. Iya. Jadi walaupun ada konflik seperti tahun pemilu 2019, seperti masa terbelah gitu kan kita itu masyarakat, kalau kita bukan pilihannya sama, kita nggak bertemanan seperti itu. Ya. Tapi tidak menjadikan pertumpahan darah dan tidak menjadikan udah itu selesai. Masih terkontrol dengan baik. Beda dengan negara lain. Walaupun satu etnis, ada negara-negara di negara Arab, mereka kena perbedaan ideologi sampai menjadi civil war. Ya. Sampai negaranya hancur. Ini yang dimiliki berkah bagi negara Indonesia seperti ini. Ini yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, bahwa pihak-pihak selain dari partai sendiri, pihak-pihak di sini terutama KBRI sudah memberikan ruang yang luas, leluasa, nyaman bagi semua pihak, merangkul semua pihak untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif. Betul. Kemudian dari PPLN sendiri sudah mendata, mensosialisasikan, kemudian mencatat, merangkul masyarakat, mendekati, kemudian berkunjung ke berbagai tempat untuk mendata, itu menciptakan suasana yang kondusif. Saya kira seperti itu. Dari ormasnya juga sama. Dan dari Partai Keadilan sendiri, PIPPKS, bekerja sama dengan Panwaslu, dengan PPLN, mereka menyampaikan aturan-aturan terkait hak dan kewajiban sebagai partai dan anggotanya, kita sampaikan kepada teman-teman kita, kader kita, simpatisan, agar jangan sampai terjadi pelanggaran, jangan terjadi perpecahan, permusuhan, konflik, pertikaian, walaupun berbeda pendapat, berbeda pilihan. Ya, seperti yang Pak Sandi tadi katakan bahwa perbedaan itu memang sudah sejak dari sananya ada. Betul. Di Indonesia. Bahkan di dalam keluarga di Indonesia itu ada berbagai macam perbedaan. Baik itu perbedaan suku, misalnya orang Jawa ya menikah dengan orang Sumatera. Betul. Kemudian perbedaan agama itu bukan sesuatu yang hitam putih. Iya, hitam putih. Perbedaan ini diracik menjadi sebuah keberagaman yang indah. Keharmonisan. Iya, keharmonisan. Ibaratnya taman itu kalau bunganya satu itu kurang indah Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau bunganya banyak, jadi perbedaan itu di Indonesia saya melihat menjadi indah. Iya, betul. Seperti itu ya. Nah, ditambah lagi memang komitmen dari pemimpin-pemimpin itu yang terus mendengungkan perdamaian ya, artinya kerukunan. Pemimpin itu sangat berpengaruh apa yang diucapkan terhadap pengikutnya, terhadap masyarakat ya. Jadi komitmen dari pemimpin juga itu sangat penting. Kemudian dalam kaitannya dengan perlindungan dan kesejahteraan PMI secara umum, kira-kira isu-isu apa saja Pak yang menjadi concern dari PKS? Kalau untuk di luar negeri mungkin masalah hak asasi antara perlindungan WNI secara umum. Ya. Jadi banyak yang mereka menjadi bukan human trafficking ya, mungkin penipuan tenaga kerja, kemudian kadang mengorbankan keselamatan gitu, tidak ada jaminan keselamatan dan bekerja dengan resiko yang tinggi.
Ya. Seperti itu yang mungkin luput dari perhatian pemerintah. Ya, Pak Sandi, pemilu di luar negeri selama ini dalam memilih caleg itu digabungkan dengan konstituen di Dapil DKI Jakarta 2, yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Ada kurang lebih 4,7 juta jiwa WNI yang tersebar di 171 titik di dunia. WNI yang ada di luar negeri seharusnya memiliki dapil sendiri, yaitu dapil luar negeri. Mengingat permasalahan WNI di luar negeri tidak kalah banyaknya juga. Bagaimana PKS menyikapi kondisi ini? Udah dicoba ya sama dari diaspora sama kelompok lain untuk menyuarakan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Tapi belum jebol ya Pak ya? Belum jebol karena menganggap mereka itu bahwa ini nggak ada geografi yang pasti, jadi imaginary geografi gitu. Yeah. Jadi judicial review-nya itu ditolak gitu. Dan juga permasalahan-permasalahan itu tidak mengakomodir satu suku, satu daerah, satu kepentingan gitu. Yeah. Padahal permasalahannya yang saya lihat itu banyak gitu, yang harus diakomodir gitu, seperti itu. Jadi banyak orang yang merasa tidak terwakili dengan kepemilihan mereka ikut pemilu, berpartisipasi di luar negeri seperti ini, memilih keterwakilan mereka di Dapil 2 DKI. Dan belum tentu juga wakil-wakil yang dipilih oleh konstituen yang ada di luar negeri itu bisa memperjuangkan kepentingan dan permasalahan-permasalahan yang ada di luar negeri. Belum tentu ya. Pertanyaan terakhir ini Pak Sandi. Jika Pak Sandi diberikan kesempatan terpilih sebagai wakil rakyat di DPR RI, hal apa yang akan diperjuangkan untuk WNI di luar negeri? Saya kira mungkin saya jauh dari orang yang pas di situ ya. Jadi dari kami banyak kader-kader yang kita berandai-andai Pak Sandi. Banyak kader yang terbaik ya di situ. Tapi mungkin saya punya gambaran ya, kalau saya di luar negeri sudah lama di sini, terutama hak-hak yang berhubungan dengan kewarganegaraan yang harus kita perhatikan sebagai warga negara yang tinggal di luar negeri, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah di situ. Jadi harus ada undang-undang yang jelas. Yang kedua, bagaimana memberdayakan potensi yang tidak kalah punya potensinya dibanding teman-teman kita yang bekerja di Indonesia. Karena kita udah punya pengalaman bagaimana menjalin hubungan dengan sesama multi etnis dari berbagai negara. Itu adalah soft skill yang kita miliki dari segi bahasa, dari pengalaman. Itu bukan cuman aset sekarang, tapi ketika mereka sudah pulang itu harusnya mendapatkan ruang. Seperti itu yang harus diperjuangkan oleh perwakilan-perwakilan kita di pemerintah gitu. Tidak perlu nunggu pensiun sebetulnya ya Pak Sandi ya. Iya. Sebetulnya kalau misalnya butuh tenaga kerja yang kompeten, jadi yang PMI di luar negeri ini punya kesempatan ya. Punya kesempatan, diberikan kesempatan yang sama. Iya. Kayak misalkan contoh untuk PNS lah gitu. Untuk PNS itu kan kenapa harus yang di dalam negeri, di luar negeri bukan harus punya kesempatan yang sama untuk menjadi calon. Bahkan kalau bisa mendapatkan prioritas karena memiliki skill dan pengalaman yang sedikit lebih ya. Betul. Kemudian yang lain nih Pak Gede, yang saya lihat itu bahwa diaspora Indonesia di luar negeri itu punya potensi yang luar biasa ya, yang harus menjadikan aset bagi bangsa. Sebagaimana diaspora negara lain seperti China, ada mainland China, ada overseas China, kemudian orang-orang Korea Selatan yang kerja di Amerika, orang India gitu. Mereka mempunyai kontribusi yang luar biasa. Jadi bukan cuman hanya mereka itu menjadi pekerja, tapi menjadikan second track diplomasi. Menjadi sesuatu yang akan ke depannya itu menjadi kekuatan geopolitik Indonesia di mata dunia gitu. Memperkuat posisi Indonesia di mata internasional gitu. Termasuk di sini bukan overseas worker tapi pelajar juga gitu. Pelajar yang berada di luar negeri, yang mereka mungkin ada sebagian dari beasiswa pemerintah, itu nggak diharuskan untuk pulang kalau menurut saya itu. Jadi biar mereka tinggal di sana menetap gitu, kemudian punya keahlian yang kadang keahliannya itu
belum terakomodir di Indonesia karena sistemnya, perangkatnya belum siap, sehingga mereka jadi nganggur di negeri sendiri. Iya. Seperti itu. Jadi ketika mereka berada di luar negeri, punya keahlian tertentu, punya posisi tertentu, itu mungkin pemanfaatannya jauh lebih besar. Ketika mereka pulang ke Indonesia bekerja di instansi pemerintah dengan rutinitas, dengan sistem yang seperti itu. Jadi ini adalah kebijakan strategi yang mungkin harus dipikirkan oleh semua pihak gitu. Terima kasih atas waktunya dan kunjungannya Pak Sandi. Sangat menyenangkan sekali obrolan kita di pagi hari ini. Demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua PIP PKS Kuwait, Bapak Sandi Effendi. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Disadari maupun tidak, budaya merantau merupakan kekayaan sosial, politik, dan ekonomi yang luar biasa. Dengan merantau, kita bisa mengenal kehidupan sosial, politik negara lain secara langsung. Dengan bekerja di luar negeri, kita bisa memiliki tabungan yang cukup untuk menyekolahkan keluarga, bahkan bisa memajukan perekonomian di kampung kita masing-masing. The Mara Podcast, sampai jumpa pada episode berikutnya.